Kubu Amar Zoni syok, dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, tuntutannya kayak bandar besar. Kubu Amar Zoni syok berat ketika tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU melayangkan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan terkait kasus narkoba yang menjeratnya kali ketiga. Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang via jalur e-court yang digelar Selasa, 16 Juli 2024. Usai bersidang, kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias mengekspresikan kekagetannya mendengar sang klien dituntut 12 tahun penjara. Pertama kita terkejut, barang buktinya cuma 2,5 gram sabu, 0,5 gram ganja, tapi tuntutannya kayak bandar besar begitu. Ujarnya kami lansir dari video klarifikasi di kanal YouTube Mantra News, hari yang sama. Setelahnya, John Mathias menjelaskan fakta persidangan dan sejumlah saksi yang hadir dalam sidang. Termasuk, saksi yang meringankan posisi Amar Zoni yang 3 kali tersandung kasus narkoba. Jadi kayak ada suatu keanehan, padahal dari fakta persidangan jelas dari ahli yang kita hadirkan seperti mantan kepala BNN, kemudian dokter, dan saksi yang meringankan juga, John Mathias membeberkan. 3 saksi dari kepolisian, atau saksi penyidik, itu kan mengatakan Amar ini tidak terlibat dalam jaringan narkoba. Itu untuk konsumsi sendiri, ia membeberkan kepada awak media. 5 hal yang memberatkan. Seperti diketahui, JPU yang diperkuat Azam Ahmad Ahsya dan Hareza Muhammad Taizar, menyampaikan setidaknya 5 hal yang memberatkan Amar Zoni dalam kasus narkoba kali ini sebelum mengerucut pada tuntutan. Beberapa di antaranya yakni, perbuatan Amar Zoni bertentangan dengan undang-undang terkait pemberantasan narkotika. JPU juga menyorot status Amar Zoni sebagai figur puber dan residivis. Kembali ke John Mathias, ia menilai tuntutan 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah aneh. Menjadi suatu keanehan tiba-tiba tuntutannya 12 tahun, John Mathias mengulas. Tak henti sampai di situ, ia juga menyinggung pengajuan asesmen yang disetujui majelis hakim. Tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh JPU, padahal itu kan ketetapan hakim harus dipatuhi, ia mengingatkan. Sementara pengacara Amar Zoni nilai tuntutan 12 tahun penjara janggal, sebut hakim telah setujui asesmen. Kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yakni 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan untuk kliennya janggal. Kepada jurnalis, John Mathias mengingatkan bahwa Amar Zoni telah mengajukan asesmen dan disetujui majelis hakim. Kini, ia mempertanyakan mengapa asesmen yang telah disetujui ini tak segera dilakukan. Padahal kan kalau asesmen dilakukan, pasti hasilnya juga bisa dibuktikan apakah Amar ini terlibat jaringan narkoba apa tidak. Apakah dia penjual atau pembeli, itu kan diasesmenkan dinilai semua, kata John Mathias. Terang-terangan, ia menyesalkan hal ini. Asesmen belum dijalankan, tuntutan berat malah datang. Mendengar tuntutan 12 tahun penjara, Amar Zoni mencoba tenang dan legawa. Seperti diketahui, sidang kasus narkoba Amar Zoni dengan agenda pembacaan tuntutan digelar via jalur e-court, Selasa, 16 Juli 2024. Usai bersidang, berkali John Mathias menyinggung asesmen untuk sang klien. Dan hakim juga kan melakukan penetapan asesmen. Itu yang saya sangat menyesal, ada apa di balik ini? Kok sampai asesmen yang ditetapkan hakim, tiba-tiba datang tuntutan berat yang menurut saya enggak sesuai dengan alat bukti, ujarnya. Orang alat bukti sampai berkilo-kilo gram narkoba, saja tuntutannya enggak ada yang sampai 12 tahun. Ini kan barang bukti kan cuma 2,5 gram sabu kemudian 0,5 ganja. John Mathias menyambung. Melansir video klarifikasi di kanal YouTube Mantra News, Selasa, 16 Juli 2024. Tak ada lagi yang bisa dilakukan kubu Amar Zoni selain menyusun plede alias pembelaan sebagai respons atas tuntutan JPU. Jadi menurut kami, itu baru tuntutan. Kami tentu akan menyusun plede. Cuma menurut pendapat kami, janggal saja tuntutannya, pungkas John Mathias di hadapan awak media.
Seperti diketahui, JPU menuntut Amar Zoni 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan setelah menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan termasuk status residivis.